Ya, dan untuk mengetahui sinergi antara Yayasan Buddha Suci Indonesia dengan pengusaha dalam menghadapi COVID-19, kami telah terhubung melalui sambungan Skype dengan Bapak Tommy Wiratama selaku pemegang saham PT Tivico Fiber Indonesia Tbk. Selamat pagi Pak Tommy, apa kabar Pak? Ya, selamat pagi Mas Raden. Ya, Kabarnya baik saja. ya keluarga baik-baik ya Pak ya? Baik-baik semua Ya, Pak. Terima Pak kasih. Tommy, ini apa yang menjadi alasan perusahaan Bapak PT Tivico Fiber Indonesia Tbk ikut serta memberikan bantuan kepada yang membutuhkan saat pandemi COVID-19 kali ini? Ya, pandemi COVID-19 ya menyerang seluruh golongan masyarakat dan ekonomi. Ya, situasi pandemik ini tidak bisa diatasi oleh pemerintah saja, tapi oleh semua kalangan masyarakat. Ini yang membuat saya beraksi untuk memberi bantuan kepada garda terdepan di dalam penanganan COVID-19, yaitu tenaga-tenaga medis. Menurut saya mereka adalah pahlawan yang sejati yang kita harus bantu bersama-sama. Ya, itu alasan saya untuk ikut serta memberikan bantuan pada saat pandemi COVID-19 ini. Baik Pak Ya. Tommy. Ya, Ya. kontribusi Bapak akhirnya untuk berusaha membantu penanggulangan COVID-19 di Indonesia, akhirnya menggandeng juga bekerja sama dengan Yayasan Buddha Suci Indonesia. Apa sebenarnya pertimbangan Bapak dan juga para pengusaha lain akhirnya menyalurkan bantuan melalui Suci, Pak? Ya, sebetulnya saya kami sendiri sudah mendengar Yayasan Buddha Suci sudah lama. Dulu sekitar tahun 2006, 2007 saya pernah hadir di acara serah terima sekolah yang dibangun oleh Yayasan Buddha Suci di Kabupaten Bandung. Ya, saya sendiri menilai bahwa sumbangan yang diberi oleh Yayasan Buddha Suci tidak mengenal ras atau agama. Bagi mereka semua manusia adalah sama, dan kami selalu melihat Yayasan Buddha Suci sangat aktif memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di saat bencana ataupun tidak. Yayasan Buddha Suci sendiri mengajarkan ya bahwa manusia harus memberikan dengan cinta kasih. Kami juga berharap untuk memulai menanam benih kebaikan dan bisa menyampaikan ke karyawan kami agar bisa menumbuhkan rasa cinta kasih. Ya, yang paling penting ya kami percaya bahwa Yayasan Buddha Suci memiliki network yang sangat luas di Indonesia untuk penyaluran donasi yang kami berikan. Saya sendiri juga suka dengan visi dan misi kemanusiaan yang disampaikan oleh Yayasan Buddha Suci. Ya, itu saja. Oke, Pak Tommy, sebenarnya bantuan apa saja yang diberikan dan berapa banyak ini Pak Tommy? Ya, kita yang sekarang ini kita sudah memberikan sekitar 100.000 piece masker N95 dan 11.000 piece APD yang kami impor langsung dari China. Kami juga baru-baru ini minggu kemarin ya baru berantisipasi dalam pembagian sembako oleh Yayasan Buddha Suci di Bandung. Ya, untuk sejauh itu saja yang kami baru ikutan. Baik, selain bekerja sama dengan Suci dalam penyaluran bantuan, apakah Bapak juga melakukan kegiatan lain atau melakukan penyaluran bantuan lain dengan mungkin pihak lain atau secara mandiri? Ya, pada waktu pandemi COVID-19 baru masuk Indonesia, kami langsung sumbangkan 20 karton surgical mask, itu sekitar 32.000 masker dan sarung tangan yang higienis, sarung tangan. Ya, itu kami beli langsung di Indonesia untuk kami salurkan di sekitar rumah sakit di sekitar Tangerang dan Bandung. Ya, gitu. Oke Pak Tommy, ini sebenarnya selain beberapa hal yang tadi diberikan bantuan berupa masker maupun APD, Bapak melihat tidak sih kemudian ada hal-hal yang lain yang mungkin dibutuhkan di lapangan, yang mungkin APD dan masker kan sudah diberikan oleh teman-teman dari PT Tivico Fiber Indonesia Tbk, tapi di luaran ternyata masih banyak yang dibutuhkan barang-barang apa saja, mungkin ini bisa menginspirasi pengusaha lain juga untuk bisa ikutan nyumbang seperti PT Tivico Fiber Indonesia Tbk ini Pak Tommy. Iya, sebetulnya saya sendiri juga Pak sangat berharap agar teman-teman sesama pengusaha agar kita bisa memberi bantuan sembako yang lebih. Ya, sekarang juga saya sendiri juga sedang ajak teman-teman untuk menggalang dana untuk pemberian sembako. Baik, jadi memang ini perlu uluran tangan banyak orang juga dan juga perlu kontribusi berbagai pihak gitu Pak ya? Iya, betul. Iya, Bapak sendiri tanggapan Bapak melihat bagaimana kesadaran masyarakat saat ini sendiri, apakah ada hal-hal yang ingin dipesankan untuk mereka, Pak? Ya, pesan saya ya kalau sebisa mungkin untuk diam di rumah. Ya, paling penting kita bisa menjaga kesehatan dengan berolahraga di rumah, makan yang sehat. Ya, kalau perlu, misalnya kalau perlu keluar rumah jangan lupa pakai masker, physical distancing, jangan lupa cuci tangan.
dan ya kita bersama-sama untuk bisa mengikuti instruksi dari pemerintah soal penanganan pandemi COVID-19. Ya, Pak Tommy, ini kan kalau kita lihat pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi musibah di Indonesia, tapi juga 213 negara di seluruh dunia. Ya, ini menjadi unik yang harus kita syukuri juga sebenarnya di luar musibah yang terjadi adalah bagaimana kita melihat gotong royong warga negara Indonesia untuk ikut membantu satu sama lain ketika memang yang lainnya sedang mengalami musibah. Bagi mereka yang terdampak dan tidak terdampak, hanya yang tidak terdampak pun ikut membantu yang terdampak seperti itu. Salah satunya adalah PT Tivico Fiber Indonesia Tbk yang ikut membantu untuk menangani COVID-19 kali ini. Nah, bagaimana Pak Tommy melihat antusiasme teman-teman yang lain pengusaha dan non pengusaha yang ikut membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 Indonesia kali ini ya. Ini sangat luar biasa bagaimana sifat gotong royongnya mulai muncul ini Pak Tommy. Ya, memang untuk melewati pandemi COVID-19 ini kita harus bersama-sama bersatu untuk mendukung perintah-perintah yang dikeluarkan oleh Presiden ataupun pemerintah. Ya, bergotong royong, menolong sesama manusia dengan tidak mengenal ras atau agama. Ya, disinilah saya melihat nilai-nilai luhur Pancasila di masyarakat Indonesia. Ya, itu yang paling penting ya untuk saat ini. Oke, apakah kemudian ini di kalangan para pengusaha sendiri, terutama untuk rekanan dari Pak Tommy juga, mereka teman-teman yang lain, para pengusaha yang lain juga mulai ikut tergerak untuk ikut membantu pemerintah, meskipun kita tahu Pak Tommy saat ini kondisinya sangat sulit ya Dika ya, dan juga pemirsa. Setiap perusahaan pasti punya challenge tersendiri untuk kemudian mengatasi permasalahan keuangan di perusahaan masing-masing, tapi tidak menutup kemungkinan akhirnya pun teman-teman pengusaha di tengah kesulitan tersebut masih juga ikut membantu. Apa yang Pak Tommy lihat kali ini? Ya, sebetulnya dalam soal membantu gitu kita tidak lihat apa nilai yang diberikan. Yang penting walaupun nilainya kecil, yang penting semua bersama-sama kita ikut berpartisipasi dalam penanganan COVID-19. Ya, saya sendiri juga mengajak ya seperti Yayasan Persekutuan Gereja untuk ikut serta membantu untuk menggalang dana untuk sembako ini. Ya walaupun nilainya kecil tapi yang penting semuanya ikut berantisipasi. Ya, itu menurut saya. Baik, jadi memang perlu gotong royong semua pihak, perlu optimis juga karena kita lihat jumlah yang sembuh juga makin meningkat gitu ya Pak ya. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk informasi yang dibagi hari ini. Semoga tetap sehat dan makin banyak juga pengusaha yang ikut menyumbang dan juga membantu pandemi COVID-19. Terima kasih banyak. Pak Tommy Wiratama selaku pemegang saham dari PT Tivico Fiber Indonesia Tbk. Terima kasih Pak Tommy.